Selamat datang di abad ke-21, tempat di mana rudal bisa menempuh 2000 km dalam hitungan menit. Tapi, wifi di rumah kita masih buffering pas buka Zoom. Aduh. Dan minggu ini, dua negara dengan sejarah paling rumit, Iran dan Israel, memutuskan ngobrol pakai misil balistik dalam sebuah perang yang merusak dari kedua belah pihak. Bukan sekedar adu otot, ini juga pertarungan teknologi. Karena salah satu targetnya bukan pangkalan militer, tapi Silicon Valley-nya Israel. Gulf Yam Negev. Jadi itu tempat ngoding, bikin AI, dan mungkin meeting Google kini dihujani rudal balistik. Bagaimana sebenarnya teknologi ikut berperan dalam perang ini? Yuk, kita kupas tuntas kali ini. Konflik antara Iran dan Israel dimulai sejak Israel secara mengejutkan mengirimkan serangan nuklir ke Teheran, Iran yang merenggut nyawa sejumlah pemimpin militer di wilayah tersebut, sekitar tanggal 12 dan 13 Juni 2025. Dikutip dari Reuters, Iran membalas keesokan harinya dengan mengirimkan gelombang rudal balistik ke Tel Aviv, Israel. Media Iran, IRNA, melaporkan ada ratusan rudal balistik telah ditembakkan sebagai pembalasan. Menurut militer Israel, Iran meluncurkan puluhan hingga hampir 100 rudal dalam gelombang awal ini, dan sebagian besar berhasil diintercept. Jadi puncak eskalasi pekan ini terjadi sekitar 20 Juni. Menurut analisis militer Israel, the IDF, Iran telah menembakkan sekitar 500 rudal dan masih menyimpan ribuan lainnya. Yang artinya, meski sebagian besar rudal Iran berhasil dicegat, konflik ini terus meningkat dengan serangan berskala besar selama minggu terakhir ini. Jenis rudal yang diluncurkan. Iran menargetkan berbagai jenis rudal balistik dan rudal jelajah. Nah, rudal jarak pendek SRBM Iran antara lain ada Fateh 110 atau versi modern Fateh 313. Berbahan bakar padat dengan jangkauan 300 hingga 500 km. Serta versi lain bernama Shahab dan Qiyam 1 yang berbahan bakar cair. Dan untuk jangkauan menengah, terdapat keluarga Shahab 3 atau basis misil No-Dong dengan jangkauan hingga 2000 km dan turunnya yang lebih presisi yakni Ghadar atau Imad-1 yang diklaim lebih akurat. Dan Iran juga telah menguji rudal jarak menengah baru seperti Khorramshahr 4 alias Khaybar MRBM dengan estimasi jangkauan sekitar 2000 km. Nah, selain balistik, Iran dilaporkan menggunakan rudal jelajah dan drone jarak jauh beberapa desain khusus. Semisal ada Sejil sejauh 2500 km dan Hajj Qasem berjarak 1400 km yang diakui berasal dari pengembangan dalam negeri. Sementara Israel menyiapkan rudal ofensif jarak jauh dan menengah untuk menyerang Iran. Misalnya rudal balistik Jericho 2 diperkirakan jangkauannya kurang lebih 1500 km dan Jericho 3 melebihi 6000 km. Dan untuk serangan yang lebih pendek, Israel menggunakan rudal seperti Predator Hawk. Selain itu, Israel memiliki rudal jelajah generasi lama seperti Popeye dan Delilah yang dapat diluncurkan dari udara atau pembom siluman F-35. Dan untuk pertahanan, Israel mengoperasikan sistem berlapis Iron Dome yang mampu intercept jarak pendek. David Sling dengan jarak menengah 40-300 km dan Arrow untuk menangkal rudal jarak jauh hingga kurang lebih 2400 km. Salah satu sasaran yang terkena serangan rudal Iran adalah kawasan teknologi Gulf Yam Negev. Gulf Yam Negev Advanced Technology Park di Beersheba 100 km barat daya Tel Aviv. Komando ER Iran atau IRNA mengklaim bahwa rudal yang ditembakkan dini hari menyerang kantor Pusat Komando dan Intelijen atau IDF C4I di Gulf Yam Negev dan membakar halaman kantor perwakilan Microsoft. Gulf Yam Negev adalah pusat riset teknologi yang berdekatan dengan kampus Universitas Ben Gurion. Jadi, situs resminya menyebut taman ini sebagai pusat
R&D paling maju di Israel. Dan Gav Yam Negev memadukan berbagai elemen ekosistem teknologi akademia atau BGU, industri high-tech, serta satuan TNI elit C4I. Dan kawasan seluas ini sudah menampung puluhan perusahaan teknologi global, misalnya IBM, ada Oracle, Dutch Telecom, Lockheed Martin, dan firma-firma multinasional lainnya yang telah membuka kantor riset atau laboratorium di sana. Gav Yam Negev menitik beratkan pada bidang keamanan cyber, ada kecerdasan buatan, lalu robotika, dan LOT. Karena saat ini sekitar 2.000 insinyur bekerja di 70-an perusahaan yang berdomisili di kawasan ini. Resiko sektor teknologi dalam konflik. Serangan rudal pekan ini memperlihatkan betapa infrastruktur teknologi dapat terseret dalam konflik bersenjata. Kawasan seperti Gav Yam Negev yang sekaligus menggabungkan fungsi sipil atau kantor teknologi dan militer atau unit intelijen kampus C4I menjadi sasaran strategis lawan. Jadi, singkatnya, insiden terbaru ini menegaskan bahwa zona teknologi tidak selalu aman dalam perang. Dan semua pihak, pemerintah hingga industri teknologi perlu menyadari resiko ini dan meningkatkan langkah pelindungan, baik fisik maupun cyber, agar inovasi dan infrastruktur maju tetap aman di tengah ketidakpastian geopolitik. Nah, itu tadi penjelasan terkait perang Iran-Israel yang berpengaruh terhadap sisi teknologinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya. Gua Rangga, pamit. Bye!